Oke, halo. Kali ini kita bakal bahas materi fisika tentang menerapkan rumus getaran dan gelombang terhadap banyaknya getaran dan gelombang. Karena sebelumnya kita sudah belajar ngitung banyaknya gelombang, ya, dari gelombang bandul, ya, berapa banyak gelombangnya. Ya, misalnya dari satu gelombang berarti dari A ke O ke B ke O balik lagi ke A itu satu gelombang. Ya. Kalau setengah gelombang dari A ke O ke B. Gitu. Nah, kali ini kita ada rumus, ada soal ya, gambar dan disertai dengan data-datanya. Oke, kita langsung to the point B nomor 1. Tentukan A, frekuensi, berarti nyari F. Ya. Nah, frekuensi itu kita lihat dulu nih yang kita tahu di soal di sini. Yang di soal di sini dia ngomong jika bandul berayon dari A ke B. Jadi dari A ke B, dari A ke B baik. Berarti jumlah getarannya yang ada adalah setengah ya. Berarti N-nya adalah setengah. Setengah getaran. Ya. Selama 2 sekon, berarti T-nya adalah 2 sekon. Nah, gitu. Ditanya adalah frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah F ya, frekuensi itu F. Ikut dulu sebentar, sorry. Jadi frekuensi itu adalah F. Nah, gitu. Ini tadi N-nya setengah. T-nya adalah 2 sekon. Nah, apa rumus F? Rumus F itu adalah N per T. Jadi rumus F itu ada banyak. Ada F sama dengan N per T. Ada F sama dengan 1 per T besar periode gitu. Jadi yang kita lihat, kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui sini kan N sama T. Maka kita pakai rumus yang ini ya. Rumus ini sudah pernah dikasih ya sebelumnya ya. Rumus-rumus tentang getaran, gelombang dan bunyi. Oke. Jadi kita masuk N-nya adalah setengah. T-nya adalah 2. Berarti setengah per, nah 2 ini kan angka biasa. Angka biasa ini kalau kita jadi kepecahan, jadinya 2 per 1. Ya. Nah, sambung sini. Jadi setengah dikali, ini dibalik bang bawah nih 2 per 1 jadinya 1 per 4. 1 per 2 ya. 2 per 1 dibalik jadi 1 per 2. Berarti ini jadinya 1 per 4. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Nah 1 per 4 tuh sama desimalnya kayak 0,25. Berarti hasilnya adalah 0,25 sekon. Oke. Berarti, bukan sekon. Ini ditanya frekuensi. Frekuensi satuannya hertz. Hz. Ya. Lihat lagi di catatan tentang rumusnya. Frekuensi itu F, satuannya hertz, Hz. Kemudian yang B, periode. Periode itu ada T besar. Rumusnya adalah T kecil per N. T-nya berapa di sini? 2, ya 2 sekon. Jadi 2 per N-nya adalah setengah. Berarti 2 dikali setengah ini dibalik jadi 2 per 1. 2 kali 2, 4. Berarti 4 per 1 adalah 4. Berarti 4 sekon. Berarti periodenya adalah 4 sekon. Oke, ini nomor 1. Silahkan dicatat. Kalau mau dicatat dulu, di pause dulu, di stopin dulu videonya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 2. Geser ke bawah. Nah, nih. Nah, ini tentang ada gelombang ya. Oke, masih ingat kalau satu gelombang tuh bentuknya macam mana? Bentuknya adalah S terbalik. Berarti kalau dari sini ke sini, ini namanya setengah gelombang. Kalau dari sini ke sini, itu setengah gelombang. Oke. Nah, di sini jika jarak yang ditempuh dari A ke B adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 5 sekon. Tentukan A frekuensi, B panjang gelombang, C cepat lambat gelombang. Oke. Oke. Nah, di sini kita pengen diketahui dulu yuk. Jika jarak dari A sampai ke B, dari A ke B berarti dari sini ke sini. Nah, jaraknya adalah 30 cm. Nah, jaraknya itu adalah S. Ya. S-nya adalah 20 cm. Kemudian waktu yang dibutuhkan ada 5 sekon. Waktu itu adalah T kecil. 5 sekon. Kemudian dari gambar, kalian bisa tahu di sini berapa banyak gelombangnya. Kita hitung gelombangnya ada berapa gini? 1, 2, setengah. Oke. Berarti banyak gelombangnya, N-nya adalah 2,5. Atau kalian bisa tulis setengah itu 0,5, berarti 2,5. Ya. Nah, kita langsung masuk ke soal. Tentukan A frekuensi. Frekuensi itu F ya. Rumusnya adalah N per T. Ya. N-nya adalah 2,5.
Kita pakai 2,5 beda, usah 2,5 ya. Dibagi dengan T-nya 5. Berarti 2,5 bagi 5 itu adalah 0,5 sekon. Ya. Begini. 2,5 ini kan kita anggapnya 25. 25 bagi 5 tuh 5. Nah ini komanya masuk siko. Berarti ini komanya masuk siko. Jadi 0,5 sekon. Kemudian B, panjang gelombang. Panjang gelombang tuh lambangnya adalah lambda. Ya. Lambda, yang ini lambda. Nah lambda itu rumusnya apa? Lambda rumusnya adalah S per N. Ya. S per N. Oke. Sebenarnya ada rumus lain sih, rumus cari untuk mencari lambda. Nah, rumus lainnya adalah V sama dengan F kali lambda. Nah, F-nya sudah tahu, kita F-nya berapa di sini? F-nya kita dapat tadi A-nya 0,5 sekon. Tapi V-nya belum tahu kecepatannya. Jadi tidak bisa pakai rumus ini. Ya, jadi pakai rumusnya yang ini. Gitu. Kita masuk S-nya berapa? S-nya 20 ya. Berarti ini 20 per N-nya 20 cm ya. N-nya adalah N-nya adalah berapa banyak gelombangnya? 2,5. Nah, gitu. Ini cm-nya kalau untuk gelombangnya ini tidak harus jadikan meter sih. Ya aku ngasih tahu. Untuk soal getaran gelombang itu tidak harus S-nya atau panjang gelombang itu harus jadi ke meter, tidak harus. Ya. Jadi cm tidak apa-apa. Oke, ini kita bagi ke 20 bagi 2,5. Nah, kita oret sini ya. 20 bagi 0,5. 20 bagi 0,5 tuh 5 per. Komanya masuk siko kan. Kalau masuk siko berarti per 10. Kalau masuk 2 berarti per 100. Berarti 20 kali. Nah 5 per 10 dibalik ya. Jadi 10 per 5. Ya, artinya 20 kali 10 200 bagi 5 hasilnya adalah 40. Berarti hasilnya adalah 40. Oke. Ini aku garis ke misah. Berarti hasilnya ada 40. 40 cm. Berarti panjang gelombangnya adalah 40 cm. C, cepat rampat gelombang. Ini dari V. Oke. Cepat rampat tuh V. Apa rumus V? V sama dengan S per T. Karena kan di soal kan diketahui S sama S-nya tahu. Ya. T-nya tahu. Jadi pakai SV sama dengan S per T. Ya. S-nya berapa? 20 cm. T-nya adalah 5 sekon. Jadi 20 cm bagi 5. 20 bagi 5, 4. Berarti 4 cm per sekon. Ya. Jadi kecepatan rampatnya adalah 4 cm per sekon. Oke, aku rasa cukup sampai sini, Be. Ini 2 soal tentang penerapan rumus getaran gelombang terhadap banyaknya getaran gelombang. Oke, sampai sini ya. Bye-bye.